fase-fase setelah kematian tentu saja. Pertama, dinyatakan oleh Rasulullah SAW, al-maqbaru awwalu manazil akhirah, bahwa alam kubur itu adalah awal pintu pertamanya negeri akhirat. Makanya hati-hati, siksa sudah mulai berjalan. Bahkan dalam sebuah hadis yang panjang, hadis yang diriwayatkan oleh Bara' bin Azib, bahwa Rasulullah SAW ketika di pemakaman menceritakan dengan panjang tentang perjalanan ruh. Ketika ruh dicabut sama manusia, saat pencabutan ruh itu saja sudah sangat berat sekali. Kalau dia orang yang jahat dalam hidupnya, maka akan datang 2 malaikat dari neraka untuknya, kemudian membawakan kain kafan, lalu kemudian mengambil ruhnya, dan kemudian menarik ruhnya dengan cara nazi'at, naza'a, mencopot dengan keras, mencabutnya dengan keras, lalu kemudian dicabut di ubun-ubunnya dan diletakkan ke dalam kain kafan tersebut. Dan kemudian tidaklah malaikat ini melihatnya, hanya melihatkan cuma sepintas kelihatan atau memegangnya dengan pegangan yang tidak banyak, disebabkan karena jijik atau tidak sukanya malaikat dengan roh kita itu. Lalu dibawalah ke langit. Dibawalah ke langit. Begitu menembusi langit pertama, begitu dibawa ke langit, semua malaikat-malaikat di langit bertanya, ruh siapakah itu? Alangkah busuknya ruh itu. Dan saat kemudian pertama ditarik ruh dari dirinya, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, saat proses pencabutan nyawanya yang paling lembutnya, yang paling terasa sedikit lebih enak ketimbang yang lainnya, adalah bagaikan orang yang menarik kain sutra dari duri yang basah. Dari duri-duri yang basah. Andaikan ada satu batang yang ada durinya banyak, dibungkus dengan kain sutra, kemudian basah, dan kemudian ditarik, bagaimana duri itu merobek kain sutra tadi, begitulah sesungguhnya azab sakaratul maut merobek ruh-ruh orang itu, ruh orang tersebut. Dan begitu dibawa ke langit, maka minta dibukakan pintu langit, ternyata Allah tidak membukakannya. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna jannata hatta yaljal jamal fi samil khiyat. Tidak akan dibukakan pintu surga untuk pintu langit untuknya sampai kemudian onta bisa masuk ke lubang jarum. Saking bencinya Allah dengan ruh-ruh manusia yang jahat di dunia ini. Akhirnya apa? Allah katakan, kembalikan dia ke alam barzakh, ke alam kuburnya, dan simpankanlah catatan keburukannya itu di sijin, di dalam neraka paling bawah. Begitu dimasukkan di kubur, akhirnya apa? Begitu kemudian dia dimasukkan, langsung dia ditemenin oleh orang-orang yang sangat menyeramkan, menghantuinya, menyiksanya. Bahkan ia berkata, engkau siapa? Kenapa kau harus bersamaku dan menakut-nakutiku? Dikatakanlah, sesungguhnya aku adalah amal solihmu, aku adalah amal keburukanmu yang ditakdirkan oleh Allah seperti ini untuk menyiksamu di sepanjang waktu di dalam kubur ini. Bahkan dikatakan, dia itu buta, hitam buta dan bawa palu godam, yang kalau ia pukulkan ke gunung, maka gunung akan meletus. Dan itulah yang ia pakai untuk memukul kita terus di setiap harinya di alam kubur kita. Demikian. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, terang saja, baru fase ini kita sudah tidak akan sanggup. Dan seberapa lama kita tersiksa di kubur? Sepanjang usia dunia. Kalau dunia ini masih 1000 tahun lagi baru kiamat, berarti 1000 tahun kita harus mengalami itu di kubur. Itulah sebabnya kita di habis sholat, di penghujung sholat kita diperintahkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa syarri fitnatil masiihid dajjal. Fitnah kematian, fitnah kubur, agar kita berdoa agar terhindar darinya, karena sangat-sangat berat sekali. Pedihnya sakaratul maut, wa ma ba'dahu asyad. Pedihnya sakaratul maut itu kata Nabi, dan setelahnya itu lebih pedih lagi ketika engkau telah tinggal dan berdiam di dalam kuburmu sendiri. Belum lagi di padang mahsyar, tatkala engkau dibangkitkan dan dibangkitkan wujuhum yawma, dan ketika engkau dibangkitkan di akhirat, alaiha ghabarah tarhaqu wa qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Sehingga ketika kamu dibangkitkan di akhirat nanti, ketika sangkakala telah ditiupkan, maka apa yang ada, engkau pun bangkit sudah ada dalam keadaan yang sudah mutung wajahnya, sudah berganti wajahnya itu dengan bara api, hitam dan berganti dengan bara api, karena siksaan yang begitu berat yang dialami di dalam kuburnya. Akhirnya apa? Nah, di saat itulah sampai kamu harus menunggu persidangan Allah
menunggu dalam kondisi matahari didekatkan dengan kepalamu, qadra abyal, mil. Mil yang dinyatakan oleh para ulama hadis, mil oleh diterjemahkan oleh para sahabat. Mil bisa bermakna ukuran bumi, mil bisa bermakna adalah batang celak. Batang celak yang biasa dipakai untuk mencelak mata, batangnya itulah yang disebut dengan mil. Setinggi itulah matahari di atas kepala kita, hampir menyentuh kepala kita. Sehingga ada di antara kita yang harus tenggelam dengan keringatnya sendiri sampai batas mata kakinya, batas lututnya, batas pinggangnya, batas pusarnya, batas bahunya, batas telinganya. Bahkan ada orang yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Bahkan dikatakan sampai sekitar 70 hasta jauh ke samping kiri kanannya, itu menjadi kubangan air oleh keringatnya sendiri. Itulah waktu dan fase-fase yang harus kita lalui disebabkan karena dosa yang terjadi pada diri kita. Insya Allah mungkin sampai di situ ya, karena kalau fasenya mau disampaikan terus sampai berada dalam neraka sangat panjang sekali. Insya Allah di kesempatan yang lain akan kita sampaikan.